ya, nanti kita ketemu ya. Mungkin nanti malam kita akan podcast ya bersama beliau ya. Podcast. Tapi siapa beliau kita masih lihat. Tapi kalau lihat rumahnya, warga Sampit makin sudah tahu. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia. Tadi kita udah di jalan ngobrolin siapa orangnya. Nanti malam kita habis-habisan sama beliau podcastnya. Wah, corona bang ya. Jadi ya. Jadi insya Allah nanti malam Bang Jan akan ngobrol santuy bersama beliau ya. Jadi ingat nanti malam insya Allah. Selamat malam warga Sampit nih ya, dan penikmat channelnya Bang Jans. Terima kasih juga nih yang sudah subscribe. Alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan tetap bersama Bang Jans di channelnya Bang Jans. Dan jangan lupa like, comment, subscribe serta share agar bisa mendapatkan informasi-informasi, edukasi dan motivasi dari pelaku-pelaku orang-orang berprestasi di Kota Waringin Timur sendiri. Yes, siap. Makasih. Pun bentuknya, Bang. Ya. Tadi sudah ulun buka bahasa Sampitnya ini ulun buka. Nah, kalau bahasa Indonesia ya saya buka sih ya. Ya. Jadi di channel ini Bang, kita nih berharap ada edukasinya, ada motivasinya juga Bang. Nah, kenapa kami memilih Abang? Sejujur saya pribadi Bang pengen nih kenal jauh tentang Abang. Bahkan semuanya pun yang ada di channel kita pengen tahu. Ya, siapa tahu orang Sampit juga mungkin hanya kenalnya, Bang Jaman, Bang Jaman. Tapi kan nggak tahu nih Bang Jaman pemilik ini nggak tahu nih. Ya. Atau Bang Jaman membuat ini juga nggak tahu. Dulu seperti apa. Ngobrol santuy dimulai dengan cerita Abang deh. Boleh ya Bang ya? Ya. Oke, kita dengerin nih ya ceritanya dari Bang Jaman. Bang, silakan Bang. Ya, terima kasih Bang Jans yang sudah mampir ke tempat kita, Brensel ya. Dan kebetulan saya juga sering membuka-buka channelnya Bang Jan. Serius Bang? Betul. Dan saya udah subscribe. Alhamdulillah. Dan setiap ada video dalam berbagai episode, saya selalu like gitu kan. Alhamdulillah. Untuk memberi support kepada Bang Jans dan teman-teman yang lainnya yang memang punya kreativitas yang tinggi
untuk memanfaatkan era digital ini bagaimana bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada, mengenalkan potensi Kota Waringin Timur, khususnya di wilayah Kota Sampit ya. Banyak tokoh-tokoh juga yang dihadirkan dalam channel tersebut, dan cukup menarik ulasan-ulasan. Nah, hari ini mungkin giliran saya gitu ya. Saya cerita apa ya? Mungkin cerita apa ini? Saya mulainya Saya dari pengennya mana dulu? gini bang, karena kita mohon maaf ya, warga Sampit itu kan hanya tahunya abang ini. Kalau saya pribadi sih gini bang, kalau di Jakarta tuh ada Sandiaga Uno bang. Boys. Kalau di Sampit sendiri, Bang Jan tahunya Bang Jaman, nggak pakai Uno ya. Tapi hampir kalau menurut Bang Jan sendiri hampir sama nih kayaknya untuk track recordnya. Tapi nggak tahu nih ceritanya, karena memang kami mohon maaf bang, tahunya Brejel, tahunya abang punya mohon maaf rumah makan Batu Mandi, Beberapa usaha gitu berapa ya. usaha ya kayak gitu. Nah tapi kan kita nggak tahu bang, abang membangun itu dari mana, kita nggak tahu bang. Orang tahunya besar. Betul. Oke, cukup menarik jika menulis tentang mengulas tentang perjalanan hidup saya. Barangkali ada mungkin sebagian orang yang mengetahui secara persis tentang perjalanan hidup saya. Sebetulnya saya berasal dari keluarga yang sederhana ya. Artinya bukan dari keturunan orang kaya, bukan dari keturunan orang yang punya modal banyak begitu ya. Memang saya merintis usaha ini sebetulnya dari sebuah mimpi besar. Ketika saya waktu itu masih SD barangkali, saya itu memang dulu punya cita-cita. Kelak kalau saya udah besar dewasa, saya nanti pengen jadi pengusaha, gitu kan. Itu cita-citanya bang. Cita-cita saya memang dari dulu. Saya punya impian yang kuat sekali untuk menjadi pengusaha. Kenapa? Karena saya pikir kalau menjadi pengusaha itu bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan bisa memberikan berkah bagi banyak orang, gitu ya. Artinya di sisi lain kita lebih merdeka, lebih mandiri, gitu ya. Kita punya kebebasan waktu, kita mau kerja kapan saja, bangun kapan saja, tidur kapan saja, begitu ya. Artinya saya memang tipikal orang yang tidak suka terikat dengan sebuah aturan yang kaku gitu ya. Jadi saya tipikal orang yang bebas. Ya memang saya sukanya mobile gitu ya. Nah, impian untuk menjadi seorang entrepreneur ini memang saya bangun terus menerus gitu ya. Saya bangun terus menerus. Dan waktu itu juga saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi seorang pengusaha kuliner, lebih tepatnya lebih banyak bergerak di bidang pariwisata. Karena memang ada beberapa usaha yang sedang saya geluti ini memang lebih banyak ke sektor pariwisata ya. Ada kuliner ini ada 3, rumah makan Batu Mandi, kemudian Brensel, kemudian ada Espresso di City Mall, kemudian ada Maharini Meses, dan sekarang ada toko batik Anggrek Tewu. Dulu ada juga toko oleh-oleh Istana Jelawat itu yang sekarang, dulu kemarin kita sempat patungan bersama adik ipar, dan sekarang sudah sepenuhnya ditangani oleh adik ipar. Nah, ketika impian itu saya kuatkan terus menerus, ya artinya saya simpan dalam benak saya terus menerus, secara tanpa sadar kita memang dibawa untuk menuju ke impian tersebut. Nah, ini satu yang pesan saya kepada anak-anak muda sekarang, bermimpilah setinggi-tingginya, dan pastikan mimpi Anda itu bukan khayalan, tapi pastikan Anda akan merealisasikannya entah kapan atau suatu saat akan Anda capai gitu ya. Nah, salah satu yang menginspirasi saya waktu saya SD itu ya, saya
baca buku Kunci Sukses, ya, karangan Dale Carnegie gitu ya, dan bagaimana cara mencari kawan kalau tidak salah karangan Napoleon Hill. Dua buku ini saya baca sampai tamat, padahal tebal waktu itu ya bukunya. Saya baca sampai tamat dan saya baca berulang-ulang. Nah, ini salah satu tip kita untuk sukses juga adalah benar apa kata Al-Quran. Waktu ketika kitab suci itu diturunkan pertama kali kepada Rasulullah, satu kalimat yang dikata Iqra, bacalah, gitu kan, bacalah. Dan memang benar, ketika kita membaca dan kemudian kita lakukan penghayatan dan kemudian kita coba praktekkan dan amalkan, dua buku tadi benar-benar menginspirasi saya bagaimana membuat langkah-langkah untuk menjadi orang sukses gitu. Dan kemudian bagaimana membuat langkah-langkah untuk memperbanyak kawan, memperbanyak jaringan. Nah, waktu itu kita tinggal di sebuah desa terpencil ya, terisolir. Saya lahir di Pagatan. Pagatan itu di zamannya saya untuk menjangkau ke kota Sampit ini perlu waktu sampai kurang lebih 14 jam naik klotok. Klotoknya nggak ada yang klotok yang laju seperti sekarang ini atau speedboat. Klotoknya melewati laut dan mesinnya juga kecil. Jadi hampir 14 jam baru sampai. Tidak ada jalan darat. Sampai sekarang pun kampung saya pun terisolir gitu ya. Nah, waktu saya melihat kota Sampit diajak orang tua waktu itu, saya selalu terbayang bahwa suatu ketika saya harus keluar dari kungkungan desa ini. Saya harus melompat lebih jauh. Saya harus sekolah ke kota yang lebih besar. Karena saya harus menemukan banyak relasi, banyak jaringan, dan saya harus melihat, membuka mata pikiran bahwa di kota besar itu lebih banyak. Jadi waktu itu saya ngomong sama ibu saya, nanti setelah lulus SMP, saya ingin melanjutkan sekolah di SMA. Dan waktu saya sudah punya tekad, saya ingin sekolah di sekolah yang terbaik di kota itu. Waktu itu dalam benak kami, SMA 1 itu waktu itu SMA yang terbaik. Jadi impian saya ingin harus masuk SMA 1 karena pasti di sana banyak orang-orang hebat, anak-anak orang hebat pasti tidak. Dan memang benar ternyata di SMA 1 itu banyak anak pejabat, usaha, anak politik, anak, dan saya anak petani, anak nelayan. Thank you. Sampai makan lagi semuanya. Ya. Anak petani, anak nelayan, bahkan sering di Seloroh, ya kan. Seloroh disebut-sebut ikan kering gitu kan, karena waktu itu ada teman-teman waktu libur naik klotok orang tua saya, waktu itu bawa ikan kering, jadi klotoknya bawa ikan kering, jadi bawa seluruh Seloroh. Tapi itu sebetulnya cambuk bagi kita. Oh iya, betul. Ya, cambuk bagi kita. Saya punya tekad waktu itu saya akan menjadi yang terbaik di antara teman-teman yang ini. Nah, setelah itu karena kondisi ekonomi yang kurang baik pada orang tua, lulus SMA saya tidak bisa melanjutkan kuliah. Saya sempat berhenti 1 tahun. Ada rasa kecewa yang cukup mendalam dengan kondisi yang demikian sampai saya harus merantau ke Banjarmasin, sempat kerja di toko, penjaga toko, sempat kerja di dulu jurnalis katanya Bang. Biliar. Sebelum jurnalis. Sebelum jurnalis ya. Sebelum waktu lulus sekolah. Waduh, dan waktu itu tidak ada uang. Saya sampai sempat numpang di rumah neneknya teman saya, dan anak-anaknya tidak berkenan saya numpang di situ. Kemudian saya disuruh pindah. Boleh rasa diusir waktu itu. Dan akhirnya saya balik kampung lagi. Saya bantu orang tua kerja keras, dan saya minta pada orang tua saya mau kuliah di Unpar waktu itu, Universitas Palangkaraya, UVR. Ya entah kenapa ketika saya punya mimpi untuk menjadi seorang entrepreneur, walaupun saya jurusan IPA ya, biologi waktu itu, saya mengambil sekolah di ekonomi manajemen. Saya hanya berpikir bahwa saya harus belajar bisnis gitu kan. Nah, ketika saya belajar bisnis, saya masuk fakultas ekonomi, alhamdulillah diterima gitu kan. Dan ketika diterima, lalu
saya ditawarin untuk masuk berorganisasi. Nah disitulah saya merasa bahwa pentingnya sebuah organisasi. Nah ini saya titip lagi buat anak-anak muda sekarang. Ketika Anda kuliah, gitu ya, ketika Anda mengecap di pendidikan tinggi, pastikan Anda lengkapi selain ilmu akademik yang diambil dari bangku kuliah, Anda harus punya soft skill yang bisa didapatkan melalui berorganisasi. Soft skill itu apa saja? Ada kepemimpinan di sana, ada leadership, ada teamwork, kemudian ada teknik berkomunikasi, ada teknik untuk membangun jaringan, kemudian ada teknik untuk public speaking. Banyak materi-materi yang tidak didapatkan di bangku kuliah Anda dapatkan di organisasi. Ya kebetulan saya masuk waktu itu di organisasi ekstra kampus ya, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, karena itu adalah organisasi pekaderan, saya dibentuk, karakter saya dibentuk melalui Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, setelah itu saya melanjutkan karir di organisasi menjadi ketua senat di Fakultas Ekonomi. Nah, semakin luaslah jaringan kita dan cakrawala berpikir kita, karena waktu itu di Fakultas Ekonomi itu banyak teman-teman yang bukan hanya dari mahasiswa lokal, tapi juga banyak mahasiswa hampir di seluruh Indonesia ada. Teman-teman dari Sumatera, dari Jakarta, dari Jawa juga ada, sehingga pergaulan kita cukup luas. Nah, lulus kuliah, yang namanya aktivis itu biasanya ditawarin untuk job-job tertentu. Nah, waktu itu media masih baru berkembang dengan pesat, tumbuh. Itu di tahun berapa? Jamur. Tahun 97. 97. Ya, 97. Nah, ketika media mulai buka, beberapa media, nah aktivis ini dirangkul, direkrut untuk menjadi pekerja media, karena memang orang-orangnya kan idealis gitu ya. Nah, alhamdulillah waktu itu saya masuk ke teman-teman mengambil koran-koran lokal, saya mengambil koran nasional. Waktu itu saya masuk jadi jurnalis di Harian Pelita, koresponden. Nah, sejak itu saya terbentuk mental jurnalis saya. Sambil kuliah, saya juga sambil meliput, nyari berita gitu kan. Sudah mulai alhamdulillah dapat honor gitu ya. Tapi jaringan saya cukup luas sudah akhirnya. Saya udah mulai mengenal kepala dinas. Saya mulai bisa wawancara dengan gubernur, saya bisa wawancara dengan kepala daerah, begitu ya. Nah, dari situ saya semakin mengokohkan wawasan berpikir saya. Nah, begitu saya meneruskan lulus kuliah, saya meneruskan akhirnya menjadi seorang jurnalis. Sempat sampai 5 tahun saya aktif. 5 tahun itu, jadi abang ini jadi jurnalis itu pada saat masih kuliah pun jadi jurnalis? Saat kuliah saya udah jadi jurnalis. Nah, saat kuliah saya sudah jurnalis, saya koresponden waktu itu. Jadi kemudian setelah luar kuliah saya meneruskan juga karir di jurnalis sampai terakhir dengan redaktur pelaksana di Tabloid Borneo ya, punya Pak Zulkifli Nasution. Nah, saya mengamati bahwa ada beberapa senior saya di jurnalis itu yang sukses gitu ya. Nah, ini satu lagi ya. Ketika kita mau sukses, belajarlah kepada orang yang sudah sukses gitu kan. Artinya jadikanlah mereka mentor ya. Jadikan mereka mentor. Nah, ada beberapa senior saya yang jadi wartawan itu yang sukses. Ketika dia wartawan dia juga sukses jadi pengusaha. Nah, mereka itu yang saya dekatin gitu ya. Saya belajar sama mereka bagaimana bisa sukses sambil menjalankan profesi ini. Ada Pak Zulkifli Nasution, ada Pak Ahmad Basuni almarhum ya. Kemudian ada Pak Haji Anang Sahwani gitu ya, almarhum juga ya. Nah, mereka ini senior kita dan saya belajar dari mereka. Oh, ternyata mereka ini memaksimalkan potensi mereka dari jaringan kemudahan mereka ya, di waktu menjadi jurnalis. Mereka banyak mendapatkan akses di berbagai kalangan, termasuk di pejabat-pejabat di dinas-dinas. Akhirnya saya ikuti jejak mereka. Waktu itu saya nggak punya modal. Memulai, jujur saja, semua bisnis ini saya mulainya tanpa modal. Serius bang? Ya, tanpa modal. Jadi saya berpikir waktu itu, buku yang saya pelajari menjadi kunci sukses itu tidak pernah mengajarkan bahwa akan mematahkan semangat kita untuk berbisnis kalau
kita tidak punya modal. Modal itu akan datang sendirinya ketika kita punya kreativitas kan begitu. Nah, lalu waktu itu terjadi kerusuhan konflik etnis di 2001 ya. Nah, setelah 2001 itu saya mulai berpikir untuk meluaskan sayap income saya, pendapatan saya. Jadi akhirnya saya minta kepada kepala dinas disupport bisa ngerjain proyek. Jadi saya bilang saya tidak punya perusahaan, tapi saya bisa bekerja sama bermitra dengan orang yang punya perusahaan, tapi beri kesempatan saya untuk bekerja melaksanakan proyek. Saya minta proyek yang ada penunjukan langsungnya aja, tetapi dengan catatan tetap melalui mekanisme lelang gitu ya. Alhamdulillah saya disupport oleh kepala dinas. Waktu saya ingat kepala dinas itu Pak Haji siapa ya? Aduh, saya lupa. Pak Haji Berkatullah ya. Senin beliau sudah pensiun. Nah, dikasihlah saya 2 paket. Modal dari mana? Wah, akhirnya kita punya jaringan. Saya datang waktu itu ke Pak Ocim ya, Kepala Dinas Kehutanan. Pak Ocim, saya mau pinjam uang Pak. Saya dapat proyek, saya bilang kan, boleh nggak saya pinjam uang? Alhamdulillah Pak Ocim itu baik sekali. Dia kasih saya pinjam uang waktu itu kalau salah sekitar 15 juta kalau nggak salah ya. Saya pinjam. Ini saya pinjam, saya bilang nanti begitu selesai proyek ini kerjain, nanti akan saya kembalikan. Nah, itulah salah satu yang harus kita bina. Bangunlah hubungan baik dengan banyak orang, karena suatu ketika kita akan menjadi mitra dia atau kita butuh pertolongan dia, dan jangan pernah menyakiti orang lain. Dari situ akhirnya saya mulai pekerjaan proyek itu. Kemudian kekurangan dana, saya pinjam lagi dengan salah satu teman. Dari DP, dari uang yang ada, saya kelola dengan baik. Proyek itu selesai tepat waktu, 3 bulan ngerjainnya. Saya datang, saya kembaliin gitu kan. Ya alhamdulillah uang yang saya pinjam itu tidak mau diterima, karena dia bilang udah saya support aja, kamu kembangkan, semua kamu nanti akan menjadi pengusaha yang besar. Waduh, saya luar biasa jasa-jasa beliau itu, orang-orang yang modal support. kepercayaan aja sebetulnya. Modal kepercayaan. Jadi jangan pernah kita ingin buka usaha itu selalu terbentur dengan modal. Bangunlah kreativitas terlebih dahulu, pastikan semangat Anda, pastikan goal Anda, maka apa yang Anda impikan insya Allah akan tercapai. Nah, disitulah saya memulainya. Akhirnya saya punya modal. Saya pikir nih kontraktor ini tidak bisa berlama-lama begini, karena usaha ini memerlukan berkaitan sekali dengan lobby, dan lobby ini ada kaitannya dengan politik, ada kaitannya dengan kekuatan kita sebagai kontrol sosial, bertentangan dengan hati nurani saya. Akhirnya 8 tahun saya menjalankan itu. Saya mulai buka usaha waktu itu Maharani Meses. Jadi Maharani Meses itu saya buka itu karena hobi yang sama dengan istri. Nah, waktu saya suka jalan-jalan atau traveling, karena saya sama istri suka traveling ya. Traveling, kalau kecapean saya cari tempat meses gitu ya. Tapi berdua sama istri, bukan sendiri ya. Dan bukan meses yang plus-plus ya. Gak apa-apa Bang, nyantai lah kita. Iya. Jadi saya bilang sama istri, ini kayaknya bisnis unik dan tidak ada di tempat kita. Saya bilang. Nah, kalau pijat tradisional ada ya. bisnisnya ada. Tapi ada pijat yang memang usaha jasa yang menyediakan pijat dengan satu tempat gitu ya. Nah, satu lagi problem kita ketika pijat tradisional di kampung-kampung itu kan. Ya. Nah, biasanya yang tukang pijat yang memang enak itu jadi rebutan. Ya, betul. Jadi pernah suatu ketika saya sakit dan pengen sekali dipijat sama pijat langganan. Saya jengkel, karena waktu itu dia tidak bisa pijat dan saya harus menunggu 3 hari. Begitu menunggu dia antrian itu. Waduh, saya pikir ini peluang ini. Ya kan? Nah, artinya kalau mau jadi pengusaha juga kita harus mampu melihat peluang. Tapi bukan jengkel sama tukang pijatnya, Bang? Ya termasuk itu. Oke, Bang. Ini saya mau jadi dendam ini saya bilang.
Saya akan sediakan tukang pijat sebanyak-banyaknya. Jadi orang tidak perlu lama mengantri sampai berhari-hari kan. Nah, akhirnya saya cari. Wah, ini saya lihat ini di Jakarta, di Bandung dan sebagainya banyak lokasi pijat dan mereka mampu kok menyediakan terapis-terapis itu. Akhirnya saya gali di mana mendapatkan terapis. Oh, kebanyakan dari orang Jawa Barat dan ada lembaga trainingnya. Udah saya bangun komunikasi, saya minta sama mereka untuk suplai tenaga, ya alhamdulillah bisa kecapai. Terbangun pijat. Wah, pertama kali kita punya pijat. Wah, rame kan, orang bingung. Ini ngapain dikira orang kan. Waktu itu memang banyak tantangan, dipikir pijat plus ya kan. Nah, sekarang saya pijat set. Terima kasih, Wi. Thank you. Mampir lagi ya. Jangan lupa ngisi terus acara kita. Oke. Nyantai di channelnya Bang Jan. Ya. Nah, ini uniknya kalau di obrolnya Bang Jan, bye-bye Bang, mau orang apa, Iya. kita tetap jalan Bang. Iya. Oke Bang, lanjut. Habis itu sampai di situ akhirnya jadi saya rubah image bahwa pijat itu tidak mesti harus plus karena namanya tempat pijat yang syariah. Iya. Yang cowok hanya boleh pijat cowok, yang cewek hanya boleh pijat cewek, kan begitu. Oh, jadi dipisah ini. Iya, dipisah, ya syariah dan tertutup gitu kan. Ya alhamdulillah sampai hari ini bisa bertahan. Itu sudah 12 tahun kali ya. 12 tahun kali sudah Maharani Message itu. Nah, dari Maharani Message saya juga mulai berpikir untuk mengembangkan kuliner. Kuliner waktu itu di Kota Sampit banyak. Tapi ada kuliner yang tidak menjual sekaligus pariwisata. Tapi ini bukan dendam. Bukan dendam. Ini hobi. Nah, sebagian besar memang usaha saya beranjak dari hobi saya. Waktu itu ketika saya pertama kali ke Bali, saya makan di Kintamani, Gunung Kintamani. Ada sebuah restoran di atas gunung, kemudian di bawahnya lembah. Waduh, bagus sekali pemandangannya dan makanan ini berasa enak gitu karena angin sepoi-sepoi, kemudian view-nya bagus. Kemudian saya makan di Jawa Barat, salah satu di tempat wisata. Ada danau, ya, ada danau. Di atas di pinggiran danau itu dia bikin. Ya. Kemudian ada juga di daerah Jogja, di sawah. Saya pikir tempat ini apa potensi yang ada? Wah, sungai. Kita punya sungai besar yang tidak dimiliki di daerah Jawa. Ini yang bisa kita jual. Akhirnya saya berpikir ini harus bangun tempat kulinernya persis di pinggir sungai. Akhirnya ketemulah Makan Batu Mandi. Karena memang saya hobi kuliner. Jadi kemanapun kuliner yang favorit, saya selalu datangi kalau saya berkunjung ke sebuah kota. Dan saya suka kuliner itu yang tradisional. Nah, alhamdulillah akhirnya terwujudlah. Itu bisa rekrut sampai 30-an orang karyawan. 30 sekarang Bang? Ya, 30. Kemudian Maharani Message itu kemarin sampai 15 orang karyawan. Setelah itu berlanjut buka rumah makan kayu manis gitu kan. Tutup setelah habis kontrak, di Australia saya buka espresso di mall, kafe gitu ya. Kedai 31, kemudian buka lagi toko batik. Yang kedai 31 itu Bang? Ya, kedai 31 itu dulu yang di food court-nya belakang. Cuma karena kurang maju di belakang itu, akhirnya saya tutup, saya fokus ke espresso. Nah, setelah itu saya lihat lagi ada potensi batik lokal. Karena selama ini kan kita selalu impor untuk batik lokal. Akhirnya saya bikin juga sama istri, karena kebetulan istri suka fashion gitu ya. Akhirnya hobi istri kesalut ke situ. Nah, itu mungkin barangkali perjalanan hidup saya. Kalau memang cerita panjang lebar, banyak sekali. Banyak. Itu pun sudah saya ringkas itu. Kalau enggak sehari semalam pun enggak selesai. Bang, gini Bang. Ini yang menarik tuh Abang menamakan ini, mohon maaf Bang, Batu Mandi itu Bang. Ya. Ini sebenarnya terinspirasi namanya itu dari mana sih Bang? Nah, kebetulan ya, ini juga bagian dari impian saya. Entah kenapa. Oke, Bang Heri, makasih banyak. Entah kenapa dulu ketika saya punya impian untuk menjadi pengusaha, suatu ketika saya punya usaha, saya akan namakan ada dua saja.
Satu kalau nggak Batu Mandi, yang kedua Pulau Damar. Batu Mandi ini adalah salah satu nama batu karang di Pagatan. Ada tuh bang. Ada, ya. Jadi batu karang ini saya ambil filosofinya begini. Di sana itu setinggi tingginya pasang, ya, pasang air laut itu, batu karang itu tidak pernah tenggelam. Terus di permukaan. Terus di permukaan gitu kan. Jadi seperti kayak naik terus gitu loh. Nggak tahu saya. Nah, kemudian jadi filosofinya, harapan saya apapun yang terjadi bahwa rumah makan Batu Mandi itu tidak akan pernah tenggelam kan begitu. Nah, satu. Kemudian yang kedua, itu rumah Batu Mandi itu selalu menjadi sarangnya ikan, tempat ikan yang ngumpul gitu kan. Jadi ada sebuah harapan bahwa rumah makan Batu itu tempat ngumpulnya banyak orang, kalau gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, di sana tempat nelayan berteduh ketika angin kencang, ada ombak tiba-tiba mendadak. Nah, karena di batu karangnya bisa Tempat berlindung juga untuk sementara. Nah, tiga filosofi itu yang saya ambil. Tapi di sisi lain, ketika orang lain membuat nama rumah makan itu yang mungkin ada kaitannya dengan makanan, saya tidak ada kaitannya dengan makanan, ya kan? Batu Mandi. Batu Mandi. Ya. Kalau orang kan bang, mohon maaf bang. Kalau Mentaya kayak gitu. nah ya kan, Julawat, rumah makan Julawat, rumah makan Klakai, iya, misalkan ada makanan, ada ciri khasnya. khasnya makanannya. Ini kok Batu Mandi. Emang batu bisa dimakan kayak gitu? Sekarang begini, saya tanya. Iya. Ketika mendengar rumah makan Batu Mandi, apa yang terpikir oleh Anda? Ini bukan rumah makan sebenarnya. Karena berpikir begini bang. Anda mikirkan terus nggak nama itu? Ya terpikir bang akhirnya. Mikirkan terus kan? Mikirkan terus. Nah, itu yang saya inginkan. Oh. Ini strategi yang bagus ya. Itu marketingnya. Jadi bang Bo, kalau mau bikin sesuatu bang, jangan ingin gini bang. Harus keluar dari pakem. Pakem. Out of the box. Jangan rumah makan Bo itu ketahuan. Keluar deh. Keluar dari kotak. yang membuat orang penasaran, orang memikirkannya gitu loh. Asal bang, aku pun penasaran. Makanya aku tanya lah tadi bang. Kenapa logatnya jadi Batak? Oke bang. Nah, jadi itu lah bang sekilas tentang rumah makan Batu Mandi itu bang ya. Betul. Nah, sekarang mungkin gini bang. Renzel bang. Karena kalau saya baca tuh ini adalah kampung makanan bang. Kampung kuliner ya. Kampung kuliner. Nah, saya nggak tahu nih karena abang ngumpulin para UKM di sini. Betul. Ya. Nggak tahu tujuannya apa. Dan sebenarnya ini saya nggak bicara masalah keuntungan abang nih. Tapi saya bicara masalah abang berani nampung para UKM. Ya. Kan ada tujuannya bang. Betul. Ini sebuah obsesi juga sih, karena ketika saya bangun sebuah usaha, saya pengen banyak UKM yang bermitra gitu kan, dan bisa saling bersinergi. Karena hasil dari traveling saya juga, saya bisa melihat studi banding ada beberapa tempat-tempat wisata kuliner yang memang mengkombinasikan antara UKM dan tempat usaha besar. Nah, saya mencoba untuk merintisnya di Sampit ini. Sebenarnya di awal-awal waktu sebelum Covid penuh ya semua. Jadi alhamdulillah semua enjoy dan cukup bagus trafficnya waktu itu. Nah, mungkin ini hanyalah satu-satunya konsep tempat kuliner yang memadukan dengan banyak UKM satu-satunya. Memang ada dulu sebelumnya tapi udah tutup. Yang mudah-mudahan ini bisa terus eksis dan bisa terus menjadi tempat wadah para UKM saling bersinergi, khususnya di bidang kuliner. Itu ya bang ya? Iya, misi saya untuk pemberdayaan lokal, pemberdayaan pengusaha lokal. Ini agak melenceng sedikit sih, agak melenceng, tapi ini menarik sih. Sebenarnya jarang orang mau ngumpul kan. Kalau misalnya, mohon maaf, ya kalau nggak tahu ya kalau pengusaha bagaimana, tapi kalau pedagang biasanya kan berpikiran untuk ngapain ngajak orang. Betul. Buat perlu sendiri aja lah. Ya. Ngapain yang tapi abang Jaman kan ngajak orang nih. Iya. Ya, kalau saya berpikir
Selain jadi kalau pedagang tadi intinya hidupin diri sendiri. Tapi kalau abang merangkul orang. Iya. Ini kenapa? Ya saya bilang memang dari misi kita ingin untuk pemberdayaan saja terhadap UKM agar bisa menjadi sebuah kekuatan yang besar untuk membuat sesuatu yang unik di Kota Sampit. Ada sebuah kampung kuliner yang dimana di sana ada banyak UKM untuk bisa bergabung begitu. Jadi lewat ini kita sama-sama bisa maju dan kita sama-sama bisa untuk belajar bagaimana menjadi manajemen yang baik dalam mulai mengemas produk, layanan, marketingnya dalam satu bendera manajemen. Gitu. Maunya seperti itu. Jadi dia sama-sama hidup nih. Sama-sama hidup. Sama-sama hidup. Saling bersinergi. Nggak ngumpulin masa. Enggak. Enggak ada. Ini sedikit keluar dari zona sih, dari apa yang mungkin dari awal kan. Kemarin entah masih ada atau apa enggak ya. Saya lihat foto abang nih. Jalan. Mohon maaf, Bang. Ya, ya. Mohon maaf. Terserah abang mau ngobrol, mau terbuka atau apa terserah. Tapi intinya begini. Saya kalau ada di jalan lihat foto abang, bosan kah jadi pengusaha? Kenapa nih Bang? Ini bosan kah mau jadi pengusaha? Atau ada sebenarnya waktu itu tujuan karena banyak begini Bang, berpikir orang itu abang Jaman pasang foto itu hanya untuk pertama cari sensasi, yang kedua ingin menghidupkan usahanya. Tolong Bang klarifikasi deh nih Bang. Saya ini sebenarnya kan beranjak dari jiwa aktivis ya, karena memang sejak dari kampus saya ditempa oleh dunia aktivis gitu. Kalau aktivis itu kan sebenarnya lebih banyak ke berpikirnya idealis. Nah, antara aktivis dengan pengusaha itu sebetulnya ada dua persepsi yang berbeda. Ya, antara mestinya aktivis itu jalan akhirnya lebih banyak ke politikus. Tapi kalau memang pengusaha, ya memang jalan akhirnya pengusaha gitu kan. Nah, di dalam diri saya ini ada dua karakter, pengusaha dan aktivis itu. Nah, ketika saya melihat ada momentum untuk kesempatan melakukan pembenahan dalam kebijakan dan kepemimpinan daerah, saya mencoba untuk menawarkan diri dengan konsep perubahan-perubahan yang ada dalam pemikiran saya. Nah, kebetulan saya kan sebetulnya kan orang partai juga, karena saya kan orang Golkar. Nah, di Golkar juga memberi ruang artinya kepada kader-kadernya untuk berkompetisi mendapatkan rekomendasi partai untuk menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Saya pikir ini saya ada kesempatan untuk ini. Nah, jadi jauh sekali kalau keinginan saya hanya untuk mempublish untuk kepentingan bisnis atau untuk mempublish cari sensasi tidak. Karena memang saya tidak punya kesempatan. Saya tidak punya kesempatan aja untuk melangkah lebih jauh. Kalau saya punya kesempatan melangkah lebih jauh, saya lebih serius. Nah, kesempatan itu apa? Harus didukung dengan finansial, kemudian harus didukung dengan dukungan partai. Nah, saya tidak dapat dukungan partai. Ya, finansial juga saya udah mengukur bahwa saya belum saatnya juga untuk maju. Nah, untuk itulah saya akhirnya menyadari saya harus narik diri dulu. Jadi mimpi untuk menjadi pemimpin bagi seorang aktivis itu selalu ada, gitu ya. Karena memang kita dikadirkan untuk menjadi pemimpin. Ini bukan cari sensasi. Bukan cari sensasi. Tapi memang ingin berbuat sebenarnya. Ingin berbuat, ya, untuk berbuat. Seperti apa yang abang perbuat
di Branzel sendiri nih ya. Ya di semua sektor usaha saya lah. Untuk usaha, untuk menghidupi, untuk hidup sama-sama. Untuk itu sama-sama gitu, untuk Kan sempat saya sejahtera. baca kemarin juga visi misinya ya. Iya, iya. Tapi yang saya ingat sih untuk menjadi Sampit mandiri itu. Ya. Itu kenapa bang kemarin bang? Sedikit bang. Siapa tahu nanti mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Ya sebetulnya lebih banyak ke basic saya kan karena memang di dunia bisnis ya. Jadi saya melihat ada kemandirian di sana. Nah, bagaimana mengejawantahkan konsep mandiri ini sudah tentu ada tertuang di dalam mandiri itu ada akronim M apa A apa N apa D apa gitu kan. Nah, masuk di situ sebetulnya itu bagian dari visi yang ingin dicapai. Itu bukan berarti kita tidak ingin bergantung pada tidak ingin terlepas dari keterkaitan dengan daerah lain atau negara, bukan. Maksudnya begini, kemandirian yang dimaksud itulah kemandirian dari segi pangan, ya kan, kemandirian dari segi pendapatan daerah, kemandirian dari sisi pendidikannya, kemudian dari kesehatannya dan sebagainya, dari semua sektor lah. Jadi kita lebih banyak mengandalkan potensi daerah untuk mencapai kemandirian yang lain gitu ya. Seperti Bang Charles ini ngeliput orang daerah gitu ya. Nggak mau keluar nih. Itu sebetulnya. Jadi apakah nanti gini bang, abang kan mungkin saya lihat gambar-gambarnya juga sudah tercabut ya. Memang mimpi kata abang tadi harusnya dikejar, Iya. tapi sekarang terpending. Kalau melihat isinya Sampit mandiri, berarti abang punya pemikiran bahwa sebenarnya akan membawa Sampit ke arah mana Betul. sudah dalam pemikiran abang. Jadi kita memang membantah hari ini, selain mendengarkan cerita abang tadi, kita membantah juga bahwa kalau selama ini masyarakat beranggapan bahwa oh ini hanya jadi sensasi, tapi nyatanya kan tidak. Karena abang punya visi misi yang sebenarnya bagus kalau saya pikir. Dan kalau itu sebenarnya bang nanti visi misi abang itu bisa nggak nanti bersinergi kepada siapapun yang kami berkuatin selanjutnya? Saya kira sangat bisa. Dan memang ada beberapa di antara kandidat juga punya kemiripan-kemiripan di program mereka, di visi misi mereka. Nah, tinggal menitip pemikiran-pemikiran aja yang bisa kita support kepada siapapun yang nanti menang gitu ya dalam kontestan pilkada ini. Ya mudah-mudahan dia juga bisa menerima input kita. Ya kan, kita kan selalu berkontribusi lah, walaupun kita tidak memegang kekuasaan, tapi kita selalu berusaha untuk memberikan kontribusi. Sebelum berakhir bang, mungkin ada sesuatu yang menarik dari visi misi itu sendiri sehingga abang membuat Sampit itu harus mandiri. Emang abang sudah melihat Sampit belum mandiri? Sebetulnya itu lebih ke arah jargon aja. Jargon aja. Kalau mandiri itu ya memang saya lebih ke arah fokus kemandirian pangan ya. Kita ini hampir semua impor. Karena kebetulan saya pengusaha kuliner kan. Misalnya nih ikan. Ikan aja nila, patin itu ya kita datangkan dari Kasongan, Palangkaraya. Daging, ayam itu kan hanya 25% aja suplai lokal, 75% luar daerah. Daging sapi ya sama, telur sama, luar daerah, ya kan. Sayur-sayuran, daun singkong, timun, tomat juga masih dari luar daerah, bawang juga masih luar daerah, lombok juga masih luar daerah. Jadi sekarang mau bicara kemandirian di mana sih yang mandirinya gitu? Mestinya kan bisa kita penuhi semua itu. Pasarnya cukup besar, pasar lokal aja cukup besar. Seandainya kita bisa lebih serius untuk menggarap sektor pertanian tersebut gitu. Dan sebenarnya abang melihat bahwa sebenarnya Sampit punya potensi besar untuk dikembangkan itu. Sehingga pada saat itu jargonnya pun sebenarnya menyangkut di situ juga. Ya, sebagai contoh lah, kita punya patung jelawat dan menjadikan ikon. Tapi sekarang kan kita belum punya budidaya jelawat. Serius bang? Iyalah. Tapi sekarang kita tidak punya budidaya jelawat. Walau kenapa dia? Ya itulah. Mungkin ada pemikiran. Ada pemikirannya lain.
ya mungkin juga nanti diwujudkan oleh pimpinan selanjutnya gitu. Supaya nanti meletakkan fondasinya, tapi selanjutnya mungkin yang meneruskan dari dia yang mewujudkan, karena sudah ditetapkan sebagai ikon, mesti harus gitu kita punya kemandirian di Gajrawa. Kalau abang nanti suatu-suatu dirangkul nih, ini kan kalau kita anggap kompetitor, tapi sekarang mungkin nanti ke depannya dirangkul, abang siap? Kira masalah rangkul itu kalau memang itu juga untuk kebaikan daerah, rakyat daerah yang kenapa tidak, pasti Abang abang nggak ada dalam politik itu kan nggak ada musuh abadi, nggak ada lawan abadi, nggak ada lawan abadi, nggak ada kawan abadi. oke. Ada kan kepentingan abadi. Sebenarnya pengen banyak ngobrol ya, dengan Sandiaga Uno Sampit nih ya. Kalau saya Bang Jatuh gitu itu kan, tetapi kita harus berakhir Bang. Tapi kita komunikasi kan terus jalan. Dari podcast ini berakhir dulu. Nah, mudah-mudahan Bang mimpinya ke depan jalan. Amin. Sebenarnya usahanya jalan. Bahkan mimpi menjadi seorang pemimpin bisa dilaksanakan. Amin. Kapan tuh? Doa nih. Mudah-mudahan doa dari warga Sampit juga sama ya. Jadi sudah klarifikasi, jadi tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan tentang beliau yang menyangkut kabar beliau seperti ini kita sudah klarifikasi, dan beliau juga kita sudah lihat atau dengar ceritanya juga. Oke Bang Jan, terima kasih Bang. Bang Jan terima kasih sekali nih Bang. Kabar hari ini mahal nih sebenarnya. Cuman Bang Jan nggak bisa bayar. Dia bayarnya dengan senyum, dan terima kasih Bang ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini serta share agar dapat informasi-informasi dari para pelaku-pelaku orang sukses di Kota Sampit, dan bahkan juga cerita-cerita menarik dari orang-orang Sampit. Bang Jan akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.